keraguan gua tuh sama si KH. Karena gue ngerasa kayak dikadalin gitu loh. Bilangnya kecelakaan lah, sempat nggak bisa dihubungin lah. Terus ada apa? Gue kan eh nyewa-nyewain properti juga kan. Nggak seribet itu gitu loh. Dia bikin kayak ribet banget. Ini udah dipakai duitnya gini. Gue bilang nggak ribet loh. Kalau emang orangnya ini nggak jadi masuk, lu balikin lah. Gue bilang gitu. Kan lu bisa sewain ke tempat orang lain. Apa ribetnya sih? Gue gituin. Si KH ini. Baru gue dari kejadian Ayu Wisya, baru gue, oh ini orang nih harus hati-hati gue. Kayaknya ada sesuatu yang gak bener nih. Gak bener. Say. Iya. Si hawur. Sok tajir pada kere dumere. Agak ada duitnya, say. Kesono kemari. Terus dia deketin lah si Doktif. Masuk nih episodenya Doktif ya. Di 2024 ya. Lu masukin ke circle-nya si Doktif. Aduh, emang gak heran lah Doktif bisa percaya. Gue aja percaya sama dia. Ya kan? Yang udah ketemu langsung. Yang udah, aduh, udah ada laki gue ngingetin gue aja gue gak percaya. Malah laki gue masih gak, masa iya sih kayak gitu. Ya ini si Doktif ya gue gak heran lah. Orang dia makin canggih gak bohongnya. Dan dia waktu yang kasusnya si, nih gue mau kasih lihat dulu ya. Coba tap-tap layar dulu ke 50.000. Cepetan. Tap-tap layar ke 50.000 dulu. Tap layar ke 50.000 dulu. Kalau nggak gue nggak lanjut ngomong nih. Gue udah bebusak mulut gue. Oh iya dia yang cepuin. Iya dia yang cepuin. Dia yang cepuin. Dia itu sadis kan? Sadis. Sadis, say. Nih ya. Nih. Ayo 50.000. Oh udah lebih, oke. Ntar dulu nih. Jadi baik, kami dari kuasa hukumnya Mbak Marina, siang tadi kami sudah resmi memberikan Ini yang dulu, kasus yang dulu. hukum kepada yang bersangkutan ke inisial nama panggungnya KH dan nama aslinya kita juga inisial I. Ini surat terbuka, surat somasi. Lalu musiknya kekencengan, bentar. Kalian bisa denger nggak? Kedengeran jelas nggak sayang? Kedengeran jelas nggak? Ini biar gue bongkar siapa KH ya. Bisa, jelas. Oh ya udah bentar. Ini musiknya agak kencang, gue nggak suka nih kekencangan. Bentar ya sayang. Iya makanya kecilin, bentar dulu. Kenceng banget musik, ya Allah. Jadi Nepos, kalau kamu dapat infonya dari KH, mohon maaf ya, nggak akan ada orang yang mau percaya lagi. Jadi nggak usah kamu bawa KH itu, malah makin bikin drop shine. Kagak ada yang percaya ya Nepos, lihat nih Nepos. Gue sebenarnya nggak suka manggil Nepos, Nepos tuh gue nggak suka. Gue panggilnya inisial aja FS ya, gue nggak suka panggil Nepos sebenarnya, jujur. Kayak gimana gitu, FS lah ya nih. Dengerin nih, say. Teguran hukum diduga melakukan tindak pidana ya penipuan dan penggelapan ya 378 372 KUHP yang mana kronologi singkatnya pada awalnya si KH ini membuat story Instagram menjual handphone yaitu iPhone sebutlah iPhone 15 Pro Max ya dengan harga yang sangat di bawah rata-rata sekali ya dianggap murah. Lalu klien kami Mbak Marina karena memang dari dulu mengenal si yang bersangkutan terduga pelaku mengenal pada saat sekolah menengah atas ya SMA kurang lebih SMA kontak WhatsApp masih ada nggak barangnya dia bilang ada
singkat cerita panjang, dia memberikan rekening ya, ada 2 rekening. Salah satunya rekening inisial I namanya, yang satu inisial KH. Cuman si yang bersangkutan mengarahkan kirim ke rekening inisial I. Yang kita duga I ini adalah nama dia terdahulu pada saat sekolah, nama kecil. Karena kita duga saat ini, jadi di 2 rekening ini yang satu inisial KH, yang satu inisial I. Nah, setelah itu dia mengarahkan transfer ke rekening inisial I. Dia minta 50% DP-nya ya, yang dari pembayaran handphone. Setelah dibayar, klien kami menanyakan mana barangnya. Ternyata ada ulur, tidak masuk lah. Dia alasannya duitnya nggak masuk ke rekening dia. Itu rekening inisial itu bukan saya. Masuk ke rekening orang. Kalau masuk ke rekening orang. Cuman kan karena klien kami mengetahui nama dia terdahulu, diduga memang I, lalu bukannya itu kan memang nama lo gitu kan. Cuman terus saya mungkin kaget. Nah, terus ditantanglah untuk coba cek print out rekening koran. Dicek rekening koran. Di print dulu. Nah, lalu di print ternyata terkonfirmasi masuk. Secara tidak langsung memang yang bersangkutan mengakui bahwa Jadi berita lama tentang dia itu, tentang si KH. Berkelit alasan bahwa timnya yang timnya yang ngambil permainannya. Ini bukti ya. Gimana kata dia? Ya sudah, handphonenya mana? Bukti handphone jualan bodong. Dia berkelit sampai fiktif. Kita duga ini fiktif, tipu muslihat, barangnya tidak ada dan sampai hari ini dijanjikan akan dikembalikan uangnya. Ternyata tidak terrealisasi. Bahkan setelah ditanya-tanya terus dengan klien kami, ini dia malah kalau mau lapor polisi lapor aja. Gila, emang. Nggak masuk rekening saya. Begitu kira-kira. Jadi ini kita duga melakukan dugaan tipu daya muslihat, ya kan? Untuk memanfaatkan tipu daya muslihat untuk menguntungkan diri sendiri. Kurang lebih begitu. Nah, somasi ini kalau misalkan sampai besok, kami tunggu sampai besok jam 11 siang. Kalau memang tidak diindahkan, tidak ditingkat baik, kami sudah mencanangkan segala upaya hukum baik pidana maupun perdata. Pidananya kami akan laporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perdatanya mungkin nanti akan kita gugat. Jadi ini adalah salah satu kasus. Jadi salah satu kasus. Pengakuan dari Mbak Marina, bahwasanya ada 2 rekening kan ya, satu bank BNI, satu bank BTPM. Nah, yang atas nama KH ini sudah dicek. Kan biasa kalau kita mau transfer tuh masuk nomor rekening kan nanti begitu lanjut keluar nama nih, muncul yang namanya. Jadi kami duga kalaupun memang inisial I tersebut adalah nama aslinya dulu, dia sudah melakukan perubahan nama melalui putusan pengadilan. Kita duga. Kenapa dia masih punya nomor rekeningnya inisial I? Karena posisinya mungkin dulu dia punya rekening itu, setelah dia ubah nama, dia tidak melapor kepada bank. Jadi dia bisa punya 2 rekening dengan nama yang berbeda. Sama-sama resmi. Kalian biar tahu itu ada modusnya seperti itu ya. 2 rekening nama berbeda. Ingat ya. Ini Mamski Spill, ini adalah kasus yang udah lama, supaya tahu seperti apa dia itu. Oke? Seperti apa modusnya. 2 rekening dengan nama yang berbeda, oke? Mbaknya ini udah transfer pakai nama dia yang asli, tapi dia bilang, itu kan bukan aku. Ya? Oke, siap. Sama-sama resmi, cuman yang satu pakai nama lama, yang satu pakai nama baru yang sesuai dengan putusan. Ini kami duga. Nah, itu nanti mungkin kalau memang ini lanjut ke proses laporan pidana, itu kan bisa dicek oleh penyidik. Ini dari cumi-cumi. Misalnya dia bilang, nama saya KH, ya kan, atas dasar putusan pengadilan. Oke, atas dasar putusan pengadilan. Tapi ingat, akta lahir tidak bisa berubah. Dan nama terdahulunya masih ada. Nama terdahulunya masih ada, yang inisial I. Kalau saya untuk rumahnya saya nggak tahu. Untuk story-nya dari tanggal 2, dan saya transfernya tanggal 2 Maret, saya transfernya tanggal 8. Dijanjikan sama dia akan diberi berapa lama setelah transfer? Nggak ada sih, jadi nggak jelas gitu ya. Jelas aja. Malah dia menantang, ya kalau ini laporin aja ke polisi, kan duitnya nggak masuk ke gua gitu. Nggak tahu. Tanya tuh, Mbak.
Ya, tapi kan saya nggak tahu tinggalnya di mana ya. Kalau informasi yang saya dapat dari korban yang lain, dari DS ya, Iya. itu dia udah samperin ke rumahnya dan ada orang tuanya. Orang tuanya pun udah pasrah kalau misalkan memang harus dilanjut, karena memang banyak juga gitu yang datang untuk cari di Bekasi. Sekitaran Bekasi. Ya betul, Bekasi, benar Bekasi. Jadi ini sebenarnya konteksnya bukan berbicara nominal kecil atau besar. Berbicara tindak pidana penipuan ini, penipuan penggelapan, kita nggak fokus ke nominal. Nominal 7 juta dengan 100 juta ya sama aja. Sama aja. Sama aja, ancamannya sama saja. Tukang Ini kan tipu. berbicara ya harga dari klien kami merasa tertipu, dan jangan salah, kita juga nggak menutup kemungkinan ini juga yang bersangkutan melakukan hal yang sama dengan korban-korban yang lain. Salah satu contoh, artis inisial DS sudah melaporkan ini di Polres Bekasi Kota. Ini kita sudah komunikasi juga. Ini kan tindakan-tindakan seperti ini, oknum seperti ini ya kita duga membuat penipuan dan penggelapan ini juga kan, ini kan sampah gitu. Sampah. Dia seorang public figure, kita anggap public figure. Dia seorang, kita bilang mungkin seleb atau artis. Sorry guys. Mencerminkan hal-hal yang tidak baik. Artinya jangan sampai kita juga kasihan terhadap seleb atau artis yang lain yang nama baiknya sudah tinggi dirusak oleh oknum-oknum seperti ini. Jadi ini harusnya perlu perhatian khusus untuk kepolisian nanti. Jika ini kami laporkan ke kepolisian, artinya polisi juga harus serius mengusut ini. Jangan sampai hal yang sekecil ini terjadi juga ke ribuan orang. Tidak menutup kemungkinan. Begitu. Rekan saya melanjutkan. Jadi kalau saya boleh nambahin, persis kayak Bang bilang tadi bahwa 7 juta itu nominal yang, ya maaf ya, sedang receh lah kalau buat Jakarta ini. Tapi posisinya bukan. Kita ingat dulu banyak kasus-kasus mama minta pulsa, papa minta pulsa, itu kan pengannya 100.000 ya, 50 sampai 100.000. Tapi dikali berapa harganya? Ya orang ketipu 100.000 juga males mau bikin laporan polisi. Sama halnya, misalnya kayak mereka menganggap bahwa ini kalangan menengah ke atas nih 7 juta, ngapain lo repot-repot bikin ini. Dan kami duga ini banyak. Kami duga ya, makanya kami berharap dengan adanya laporan dari artis yang berinisial DS dan kami nanti kalau memang somasi kami tidak. DS siapa ya? Bentar deh. Artis berinisial DS. DS. Densu. Bukan kan? Siapa ya, Bo? Kami berencana hari Kamis akan membuat laporan polisi. Kami berharap dengan adanya 2 laporan ini, korban lain muncul. Dan bahkan kami punya background checking, bahwasanya ini kasusnya KH. Yang berspeak up. Jadi dia postingin seolah-olah dia punya HP yang baru, iPhone waktu itu. Terus dia jual harga miring banget. Ditransfer langsung 7 juta sama teman SMA-nya sendiri. Ternyata teman SMA-nya ini pun ditipu juga. Setelah uang masuk, dia nggak kasih barang, dihubungin nggak bisa. Pas udah mentok mau dilaporin, bilangnya apa? Nggak pernah tuh nerima uang. Kamu transfernya kemana? Ternyata dia punya 2 rekening dengan nama yang berbeda. Nama aslinya dia, inisialnya I, dan nama panggung inisialnya KH. Jadi dia ini pernah ngerubah namanya itu. Kok bisa ya ngerubah nama kayak gitu ya? Ini juga harus ditelusuri nih. Gimana bisa merubah nama terus jadi membuat beberapa rekening dengan nama yang berbeda-beda. Menjadikan itu tuh suatu kesempatan buat bisa kadalin orang gitu. Karena pakai 2 nama, yang satu pun ada namanya. Tapi kan nama akte lahirnya yang I. Iya, dia bikin nama palsu. Tapi dijadikan nama resmi, nama legal. Ini bahaya banget sih guys.